Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Arhan Firdaus SIP sebagai penguji, yang terhormat Pak Muiz SHMM selaku coach saya, yang terhormat Pak Misbah AMDKEP selaku mentor saya, dan yang terhormat Bapak Ludiat Afgan SPC MPC selaku evaluator saya. Pertama-tama saya puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kami semua diberikan kesehatan walafiat, yang posisi sekarang yang lagi sakit semoga diberikan lekas sembuh dan kembali berkumpul dengan keluarga yang tercinta. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Triana Ratnaningsih. Saya sebagai perawat ahli pertama di Rumah Sakit RSUD Pratama Motong, nomor urut saya 39. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pelaksanaan aktualisasi saya selama 30 hari ini dengan berjudul optimalisasi penerapan keselamatan petugas kesehatan terhadap pemilahan sampah bahan berbahaya dan beracun atau yang disingkat B3 melalui pengadaan tempat sampah di ruang IGD. Kegiatan saya ini ada 7 kegiatan. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua koordinasi dengan pihak terkait, yang ketiga mengadakan tempat sampah B3, yang keempat membuat dan memasang label pada tempat sampah, yang kelima melakukan sosialisasi, yang keenam membuat dan memasang poster, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kegiatan pertama saya adalah konsultasi dengan mentor dan coach. Tahap pertama saya adalah menyiapkan bahan yang akan dikonsultasi dengan mentor. Yang kedua, meminta kesiapan mentor, konsultasi dan masukan, dan yang ketiga mencatat hasil konsultasi dengan mentor. Yang tahap pertama adalah hasil output dari kegiatan saya, yaitu menyiapkan berkas yang akan dikonsultasikan oleh mentor berupa berkas dan rencana kegiatan saya 30 hari kemudian jadwal kegiatan saya. Dampak bila tidak mengaktualisasikan nilai-nilai dasar pada tahap pertama ini akan mengakibatkan saya dianggap kurang tanggung jawab untuk melakukan tugas saya sebagai ASN, dan yang kedua saya akan menyiapkan konsultasi ini. Kalau tidak disiapkan konsultasi akan mengakibatkan informasi kegiatan saya akan miskomunikasi dan tidak dianggap sebagai kegiatan yang resmi di rumah sakit saya tersebut. Kemudian hasil output dari tahap kegiatan saya yaitu foto kegiatan saya, kemudian lembar konsultasi mentor saya yang diberikan pada tahap ketiga ini. Hasil output tahap 3 dan 2 saling berkesinambungan satu sama lain. Oke, kegiatan kedua saya adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pihak terkait ini, pertama saya akan membuat surat permohonan izin pelaksanaan kepada direktur, mengetahui kepada Bapak Kasubag Umum dan Kepegawaian oleh Pak Misbah yang sekaligus mentor saya. Dan yang kedua, melapor dan menjelaskan izin rencana pelaksanaan. Ini izin saya di sini melalui dari pertama Kasubag Umum dan Kepegawaian, yang kedua pihak instalasi sanitarian, dan yang ketiga kepada kepala ruang IGD di tempat saya kerja. Kemudian tahap ketiga adalah mencatat hasil dari koordinasi. Nomor 2 dan 3 hasil outputnya itu saling berkesinambungan tanpa ada melapor kegiatan saya yang tahap 2, tidak akan ada catatan yang di tahap nomor 3. Jadi untuk satu sama lain bersambungan, bila mana tidak dilakukan ketiga tahap ini, maka saya di sini sebagai ASN tidak bisa dianggap sebagai ASN yang tidak tanggung jawab, ASN yang tidak mandiri melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi saya dan sesuai dengan hasil izin konsultasi dengan mentor saya. Dan ini akan berdampak pada kegiatan selanjutnya. Oke, kegiatan ketiga adalah mengadakan tempat sampah bahan berbahaya
dan beracun yang disingkat oleh B3. Yang tahap pertama saya adalah mencari referensi harga dan tempat yang sesuai yang akan dibeli. Outputnya yang saya dari tahapan pertama ini adalah mencari searching di Google. Saya sendiri, kenapa saya butuh mencari referensi harga dan tempat sampah? Untuk mengetahui budget yang pengeluaran saya akan saya keluarkan untuk pada kegiatan ini. Kemudian yang kedua, menyusun daftar belanja. Menyusun daftar belanja ini sesuai dengan pembicaraan saya yang tadi ini, saling bersangkutan dari tahap yang pertama, karena setelah mencari referensi harga dan tempat sampah, saya menyusun daftar dan hasil outputnya adalah susunan daftar belanja saya yang akan saya beli untuk tahap berikutnya. Oke, tahap berikutnya adalah mencari dan membeli tempat sampah B3 yang sesuai. Ini dikarenakan bila mana sampah hanya yang dibuka secara tangan, itu secara PPI, secara infeksi itu tidak dianjurkan. Maka saya di sini mencari yang sesuai dengan diinjak di kaki tempat sampahnya. Dan bila mana ketiga tahap ini tidak dilakukan, saya sebagai ASN dianggap tidak tanggung jawab nilai-nilai dasar ASN yang saya aktualisasikan dianggap sebagai ASN yang tidak punya karakter yang sesuai dengan nilai dasar ASN. Oke, yang berikutnya ke tahap yang keempat adalah menyerahkan tempat sampah B3. Pada tahap ini saya menyerahkan tempat B3 ada dua macam, yaitu sampah B3 non medis dan medis. Ada dua tempat. Yang tempat sampah yang berwarna merah yang besar yang 60 liter itu sampah buat B3 medis, dan yang kecil yang warna abu-abu 10 liter buat sampah non medis. Kemudian yang tahap kelima, penempatan tempat sampah B3 ini. Sebelum penempatan di tempat B3 di IGD, saya meminta tolong kepala ruang saya dan pihak sanitarian untuk menyerahkan tempat sampah yang sebelumnya saya sudah serahkan ke instalasi sanitarian kepada kepala ruang IGD saya, dengan hasil outputnya berupa foto kegiatan, kemudian berita acara serah terima. Kemudian bila mana tahap 4 dan 5 tidak dilakukan seperti sebelumnya, nilai-nilai yang tidak kalau bila mana saya tidak mengaktualisasikan nilai dasar ini akan dianggap sebagai ASN yang tidak berkompeten dan tidak sesuai dengan karakter nilai-nilai dasar ASN yang telah diberikan dari Widya Isarian selama saya distance learning. Oke, kegiatan selanjutnya adalah membuat dan memasang label pada tempat sampah ini. Pada tahap pertama, membuat label terkait sampah ini saya lakukan secara mandiri tanpa ada ketergantungan sama orang lain, yang setiap kegiatan selalu mengikutsertakan kehadiran Allah, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan hasil output dari tahap pertama ini yaitu hasil desain label ini yang tujuannya akan dipasangkan di tempat atas tempat sampah agar orang-orang yang untuk membuang mengetahui tempat sampah yang seharusnya pada tempatnya. Kemudian tahap kedua, mencetak label bahan berbahaya dan B3 atau singkat B3. Saya mencetak di tempat fotokopi yang tujuannya melaksanakan nilai-nilai dasar ASN yang berupa anti korupsi, yang mungkin saya lakukan secara mandiri dengan tanpa ada ketergantungan biaya orang lain, seperti itu. Tahap ketiga yaitu memasang label dan B3 di tempat sampah. Tujuannya agar teman-teman kesehatan mengetahui letak tempat sampah yang sesuai pada tempatnya. Oke, tahap kelima, melakukan sosialisasi SOP.
Tahap pertama, membuat surat undangan dan daftar kehadiran. Tujuannya untuk teman-teman yang saya undang agar ikut hadir dalam sosialisasi pemilahan sampah B3. Hasil outputnya berupa daftar hadir dan undangan yang saya bagikan kepada teman-teman. Tahap kedua yaitu menyediakan bahan sosialisasi. Menyediakan bahan sosialisasi di sini saya adalah leaflet dan SOP yang ada di rumah sakit. Ketiga, membagikan SOP dan leaflet kepada petugas kesehatan. Dan yang keempat, melaksanakan sosialisasi SOP B3 ini dilakukan pada hari Rabu di ruang pertemuan. Dari tahap 1 sampai 4, kalau dampak tidak melaksanakan nilai-nilai dasar ASN, ini akan mengakibatkan semua hasil output tidak akan ada hasilnya. Tidak akan ada bukti secara otentik resmi bila mana saya melakukan sudah terlaksana. Seperti itu. Kemudian yang ke-6, membuat dan memasang poster. Memasang poster ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu membuat dan mendesain poster B3. Ini saya desain, outputnya bisa Bapak-Bapak lihat di layar saya. Hasil ini saya desain sendiri tanpa ketergantungan orang lain, dan ini murni saya kerjakan dengan menggunakan Microsoft Word. Yang tahap kedua yaitu mencetak poster bahan berbahaya dan beracun yang disebut B3. Ini saya cetak sendiri dengan biaya sendiri, mandiri, anti korupsi, nilai anti korupsinya saya lakukan, begitu juga dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian yang ketiga, penempatan dan memasang poster. Penempatan dan memasang poster ini tujuannya untuk agar orang-orang dapat melihat bahwa tidak semua sampah dibuang sembarangan, harus sesuai dengan jenis sampah yang akan dibuang pada tempat yang sudah diberikan label sebelumnya. Hasil output dari tahap 1, 2, dan 3 berupa desain, kemudian foto kegiatan saya, dan yang ketiga yaitu kebanyakan foto kegiatan saya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Tahap pertama yaitu membuat dan mencetak format checklist monitoring pemilahan sampah B3 ini. Tujuannya untuk kegiatan tahap berikutnya, di sini saya evaluasinya ada 3 tahap. Yang pertama membuat dan mencetak, dan yang kedua memonitoring dan checklist format checklist yang telah dibuat. Yang ketiga mendokumentasikan foto tempat sampah. Dari tahap kegiatan 1, 2, 3, hasil output yang tahap pertama berupa format checklist monitoring, yang kedua berupa hasil dari checklist monitoring, dan yang ketiga adalah foto kegiatan sehari-hari saya selama jam kerja saya. Dari kesimpulan evaluasi kegiatan 7 ini, bahwa saya ditemukan masih terdapat sisa cairan di tempat kantong plastik, dan tempat kantong plastik yang ada di tempat sampah tidak sesuai dengan ukuran yang mengakibatkan berantakan ada di dalam sampahnya itu. Oke. Kesimpulannya dari kegiatan saya semuanya ini yaitu semua kegiatan yang direncanakan dapat terrealisasi. Namun kenapa Pak? Namun dari hasil kegiatan evaluasi masih ada sedikit sisa cairan bahan B3 yang ada di kantong plastik, serta tempat B3 masih kotor atau tidak dicuci setelah pengangkutan B3. Rencana tindak lanjut saya terhadap rumah sakit tempat saya kerja yaitu
tempat sampah bahan B3 yang terdapat di dalam ruangan agar dibersihkan oleh petugas cleaning service setelah sampahnya diangkat. Kemudian kedua, memberikan edukasi kepada pasien dan pengunjung mengenai pemilihan sampah B3 di rumah sakit daerah Pratama Moto. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan sosialisasi B3 dengan media poster yang akan dilaksanakan di seluruh ruangan di wilayah kerja rumah sakit saya. Dan yang keempat adalah menyediakan kantong plastik yang sesuai dengan ukuran tempat sampahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Triana. Ya, kita ke Pak Misbah selaku mentor untuk memberi penguatan dan memberi dukungan terhadap laporan aktualisasi yang telah dipresentasikan oleh Ibu Triana. Untuk itu kami silakan Pak Misbah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Kos dan pemandu acara, penguji, dan juga untuk adik kami Triana. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah dilaksanakan kegiatan evaluasi ini. Semoga mendapatkan hasil terbaik untuk Triana. Jadi Bapak-Bapak yang kami hormati, seluruh tahapan yang disampaikan dari awal kegiatan, dari rancangan, dilakukan dengan baik, sesuai dengan awal konsultasi sampai tahapan-tahapan. Nah, kemudian pada pelaksanaannya, saya amati dilakukan dengan baik, sesuai dengan tahapan-tahapan yang dikonsultasikan itu. Sehingga dari mulai konsultasi, kemudian pembuatan stiker, kemudian penempelan, sosialisasi, penyerahan itu semua dalam pantauan kami dari tim manajemen. Jadi itu berjalan dengan penuh tanggung jawab, dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan secara profesional. Kemudian kegiatan-kegiatan ini tentunya sangat membantu bagi kami rumah sakit untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman perawat yang ada di ruangan, karena pada dasarnya kegiatan ini adalah kegiatan yang lazim harus dilakukan setiap hari dan memang sudah ada, cuma mungkin secara fisiknya sudah kurang bagus sehingga perlu diadakan perbaikan, dan ini juga PR bagi kami rumah sakit. Terutama tadi sisa dari evaluasi yaitu kantong plastik, karena memang kantong plastik ini agak susah Pak di daerah kami karena harus disesuaikan dengan besaran media. Jadi tong sampahnya itu harus sesuai dengan plastik yang kita beli. Kalau kebesaran, nah itu kasusnya juga. Jadi itu yang lagi kita siapkan dengan laporan hasil saudari Triana tadi. Kami sampaikan sedikit juga bahwa itu adalah tahap awal dari pemilahan sampah berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun di rumah sakit, yang nanti hasil akhirnya adalah ada tempat penyimpanan khusus Pak, dan kita memang kerjasama dengan pihak ketiga untuk penghancuran. Penghancuran ini lumayan Pak, per kilonya itu 29.000, jadi kita menganggarkan cukup besar untuk penghancuran bahan-bahan yang berbahaya ini di rumah sakit. Saya rasa itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Semoga kita tetap sehat, menjaga prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbah selaku mentor dari Triana. Semoga ya Triana bisa melakukannya ya, lebih rutin lagi di sana. Baik, kita ke Pak Penguji untuk memberikan beberapa hal yang penting ya, bisa menyempurnakan laporan aktualisasi dari saudari Triana Ratna Ningsi. Untuk itu siapkan catatannya ya Ibu Triana ya. Iya Pak. Supaya selesai ini bisa diperbaiki. Baik, kami silakan Pak Arhan selaku penguji. Baik, terima kasih banyak Pak Muiz selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi siang menjelang sore hari. Lumayan ternyata di depan agak hot-hot kembali nih Pak Coach. Terima kasih untuk Pak Mentor juga yang sudah hadir mendampingi Ibu Triana.
dalam seminar aktualisasi, sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya. Tadi sudah memberikan penguatan-penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan terima kasih banyak selama kurang lebih 30 hari sudah memberikan saran masukan, dukungan, persetujuan, dan tentunya bisa mengarahkan Ibu Triana Ratnaningsi ini ke tahap penyelesaian kegiatan-kegiatannya. Kami tetap berharap kepada Pak Mentor untuk tetap mengarahkan, membimbing Bu Triana agar kedepannya bisa jauh lebih baik, menjadi ASN yang profesional, dan tentunya dalam pekerjaannya bisa dicontoh juga untuk rekan-rekan kerjanya yang lain. Terima kasih banyak, sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Mentor. Untuk Ibu Triana, Iya, Pak. pertama terima kasih sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi yang kurang lebih 30 hari, dan semuanya sudah terlaksana dengan baik, tidak ada yang tidak terlaksana. Kemudian ada beberapa catatan, masukan, saran dari saya terkait dengan kesempurnaan laporan ini. Mohon dicatat karena nanti akan diperbaiki, segera perbaiki setelah seminar aktualisasi ini terselesaikan. Dan ada lembar pengesahan yang nanti akan saya tanda tangani, itu via ini saja, nanti PDF dikirimkan ke saya 10 orang secara kolektif, karena saya juga belum bisa secara tatap muka atau menandatangani secara langsung lembar pengesahannya. Saya lagi isoman, sudah masuk ke hari 8, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berangsur-angsur pulih. Terima kasih atas doa tadi diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, terkait dengan cover, tolong dibicarakan kembali dengan teman-teman seangkatannya, jangan menggunakan logo LAN, hanya menggunakan logo daerah dan provinsi saja. Kemudian mungkin nanti bisa ditambahkan dengan foto-foto angkatan atau foto pribadi, ataupun bisa animasi-animasi yang seperti saya tampilkan di belakang ini. Kalau dokter-dokter, tenaga kesehatan, ataupun instansi lainnya. Kemudian yang berikutnya, catatan dari saya, mulai dari rancangan, kemudian aktualisasi ini, nanti dimasukkan kembali dalam lampiran laporan sebagai perubahan-perubahan ya, dari yang sudah dari semenjak rancangan sampai dengan aktualisasi ini. Kemudian lembar pengesahan ini sebenarnya nanti dimasukkan setelah selesai ujian seminar aktualisasi, baru bisa dimasukkan. Kemudian ada beberapa output yang harus Ibu tambahkan atau yang ditambahkan di dalam laporan ini, seperti PPT, bahan sosialisasi. Karena di dalam output itu Ibu jelaskan bahwa ada PPT, bahan tayang, itu masukkan dalam lampiran. Kemudian lembar konsultasi coach tanda tangan. Ya. Dan saya apresiasi terkait dengan lampiran yang tersusun rapi. Ini dari ke-10, baru 2 orang yang saya dapatkan di kelompok ini betul-betul rapi. Lampiran 1 untuk kegiatan 1, ada listnya sesuai dengan tahapan, ada fotonya, dokumennya lengkap, ya. Tinggal hanya PPT-nya saja ditambahkan. Ya. Itu sudah lengkap, komplit 100%. Kalau nasi goreng itu pakai telur. Ya, kalau ini masih belum pakai telur. Jadi kalau sudah ditambahkan PPT-nya sudah pakai telur. Jadi spesial. Telur mata sapi. Nanti tinggal tambahkan itu biar rapih dan bagus. Ya. Kemudian Bu Triana, ini bukan akhir dari aktualisasi. Ini adalah awal bagaimana kita latihan aktualisasi. Ya. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat Ibu Triana kembali bekerja di rumah sakit dan menjadi seorang tenaga kesehatan di sana, menjadi seorang ASN. Jadilah ASN yang profesional, tetap menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN-nya, karena itu adalah kunci atau modal awal kita meraih kesuksesan, karirnya bagus. Kita harus tetap menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN.
Dan tentunya ketika kita menerapkan, kita akan jauh dari masalah yang ada di lingkup birokrasi. Ya. Kemudian Bu Triana, jadilah panutan buat rekan-rekan lainnya. Jadilah contoh yang baik, contoh positif, bukan negatif. Tetap semangat dalam bekerja, jangan mudah putus asa, dan buat suatu inovasi-inovasi, kemudahan-kemudahan, atau gagasan pemecahan isu yang kiranya di sana masih ada isu-isu yang perlu harus diselesaikan. Tetap berkonsultasi dengan mentor, atasannya, teman-teman, sejawatnya, tetap berkoordinasi. Ayo sama-sama kita benahi, kita perbaiki. Kemudian permudah pekerjaan-pekerjaan dari mentor. Ini yang paling penting. Karena salah satu tugas dari seorang bawahan, staf, membantu pekerjaan dari atasan. Ya. Jadi atasan itu tinggal mengarahkan sebenarnya. Actionnya, pekerjaannya ada sama teman-teman staf. Karena kalau atasannya semua yang kerjakan, teman-teman staf tidak akan bisa apa-apa. Konsultasikan terus, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Kemudian, Bu Triana, saya berharap ini bukan akhir dari silaturahim kita. Ini saya harapkan tetap berlanjut sampai dengan selesai. Karena mungkin suatu saat kami akan berkunjung ke instansi Ibu, unit kerja Ibu, untuk memastikan proses atau kelanjutan dari alumni-alumni pelatihan dasar yang telah dihasilkan oleh BPSDM, yang tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Dan jangan ragu untuk menegur kami ketika bertemu di jalan. Nantinya jangan dibilang kami sombong karena tidak tegur duluan. Tegur kami duluan, ingatkan kami. Karena mungkin saja kami lupa, setiap tahunnya kami berhadapan dengan banyak peserta, bahkan ribuan setiap tahunnya. Karena seluruh kabupaten, kota, dan provinsi kami yang tangani. Jadi tegur kami, jangan ragu. Mau berkunjung ke BPSDM silakan. Pintu selalu terbuka untuk siapa saja, terutama alumni-alumni pelatihan yang sudah dihasilkan atau yang sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian itu saja dari saya ya. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Muiz selaku coach dan moderator, saya juga berterima kasih kepada Pak Muiz yang sudah membimbing ke-10 peserta dengan cukup baik. Tanggung jawab, kerja keras, dan dedikasi dari Pak Muiz ini tidak perlu diragukan lagi. Ya, ini luar biasa Pak Muiz. Semoga Pak Muiz kita doakan mendapat kesehatan, kemudahan dalam pekerjaannya, agar terus bisa membagikan ilmu kepada kita semua, terutama kepada teman-teman Latsar yang akan mengikuti nanti. Dan semoga Pak Muiz selalu dimudahkan dalam pekerjaannya. Tetap jaga kesehatan Pak Muiz, karena dilarang sakit dulu tahun ini. Saking banyaknya kegiatan kita, jadi jangan sampai sakit, tetap jaga kesehatan. Dan mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya juga berterima kasih sekali lagi kepada Pak Mentor yang sudah meluangkan waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaannya dan tentunya kesehatan. Amin. Dan saya juga terima kasih kepada BKPSDM Kabupaten Parigi Motong yang sudah mendampingi sejak awal dan mengawal kegiatan aktualisasi, seminar aktualisasi di kelompok ini. Terima kasih banyak atas kerja keras BKPSDM Kabupaten Parigi Motong yang sudah melaksanakan kegiatan ini dan bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih juga untuk Pak Afgan yang sudah menjadi host di room meeting ini sejak awal dan akhir, sudah memfasilitasi keluar masuknya peserta, lalu lintas peserta. Terima kasih banyak. Ini luar biasa Pak Afgan. Semoga Pak Afgan juga diberikan kesehatan, kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan, dan terus membantu program-program kegiatan yang ada di BPSDM, khususnya yang ada di bidang saya tetap bisa dibantu Pak Afgan ya. Karena saya membutuhkan banyak tenaga-tenaga yang handal tentunya. Yap. Terima kasih sekali lagi Pak Afgan, dan tetap semangat. Untuk itu sebelum saya kembalikan, betul-betul kembalikan, dan tadi saya mau kembalikan terus tapi tidak bisa. Saya juga mohon maaf ketika
dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ujian dari awal sampai dengan aktualisasi. Banyak kekurangan-kekurangan saya, ada salah saya ataupun yang tidak mengenakan di hati, saya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, dan saya berharap apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan adalah untuk kebaikan kita bersama dan untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di BPSDM, dan tentunya untuk memajukan BPSDM jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Penguji. Terima kasih banyak betul masukan yang tentu saja insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh Amin. ya. Baik, ada beberapa hal juga saya sampaikan. Pertama, saya terima kasih semua kepada Pak Mentor, kepada Pak Penguji, kepada Pak Afgan, juga ke semua peserta Latsar di kelompok kita ini yang telah selesai melaksanakan seminar aktualisasinya. Nah, tentu saja kepada Ibu Triana diperbaiki ya sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh Pak Penguji tadi. Semoga ini semua bisa mendapatkan hasil yang baik. Itulah kita harapkan, dan C-nya kata penguji bisa hilang secepatnya. Ya, dan PNS sudah akan ketemu. Baik, saya kira itu saja. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata atau tingkah atau apa saja yang kurang berkenan. Saya mohon maaf kepada kita semua. Untuk itu, selamat kepada semua peserta ya. Tentu saja Pak Penguji kalau ada monef di Mautong diajak juga coachnya ya, supaya bisa kita ke Mautong. Ketemu Pak Misbah di sana ya. Baik, terima kasih. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muiz dan Pak Arif Firdaus selaku coach dan penguji untuk kelompok 3 angkatan 73. Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Misbah yang telah menyempatkan waktu Ibu Triana Ratnaningsih. Baik, Ibu Triana, silahkan matikan rekamannya.